Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Elvan Mahfuz, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, BPSDMD Provinsi Kalsel, golongan 3, angkatan 22, kelompok 3. Terima kasih kepada tutor kami, Dr. Zainal Fanani, Magister Edukasi, yang telah memberikan materi sangat jelas dan rinci. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya di rumah sakit. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu apa itu isu. Isu secara umum diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu itu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Bisa juga disebut kabar angin dan desas-desus. Menurut modul isu kontemporer bahan ajar latihan dasar CPNS tahun 2022, isu dibagi menjadi 3, yaitu isu saat ini, isu berkembang, dan isu potensial. Isu saat ini adalah kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin. Sedangkan isu yang berkembang adalah isu yang perlahan-lahan masuk ke dalam dan menyebar di ruang publik, di mana publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Sedangkan isu yang terakhir, yaitu isu potensial, adalah isu yang belum nampak di ruang publik, tapi dapat terindikasi dari beberapa instrumen seperti penelitian ilmiah atau analisis intelijen. Pada materi ini kita akan membahas 6 topik. Yang pertama, daftar isu yang akan saya kemukakan dan yang berada di RSUD Daha Sejahtera, tempat saya bekerja. Yang kedua, penapisan isu dengan metode APKL. Yang ketiga, dengan metode USG. Lalu kita akan membuat analisis masalah dengan metode Fishbone, dan kita akan melakukan pemecahan masalah melalui analisis SWOT. Nah, yang terakhir kita baru membuat alternatif pemecah masalahnya. Jadi ada 4 topik yang ingin saya kemukakan melalui daftar isu. Yang pertama, di RSUD Daha masih belum ada SOP tentang pelaksanaan early warning system di ruang rawat inap. Yang kedua, di RSUD Daha masih terjadi penurunan kepatuhan pasien dan pendamping pasien dalam menjalankan protokol pencegahan penularan COVID-19 di RSUD Daha. Yang ketiga, kurangnya kemampuan petugas rumah sakit dalam bantuan hidup dasar di ruang non-medis, seperti ruang loket pendaftaran, SIM RS, instalasi gizi, apotik, dan ruang IT. Yang terakhir, yaitu masih rendahnya pemahaman pasien dan keluarga mengenai manajemen triase di IIGD RSUD Daha. Jadi pada penapisan isu metode APKL, 4 isu ini kita akan nilai dari A, P, dan KL-nya. A yaitu aktual. Isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Untuk P atau problematik, isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks. Jadi kita perlu mencarikan solusinya secara komprehensif. Yang K atau kekhalayakan. Jadi isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, yang L itu layak. Jadi isu tersebut kita angkat masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Nah, untuk isu yang pertama, yaitu belum adanya SOP tentang IWS. Jadi pada poin A, dia poinnya 5, pada poin P, dia poinnya 5, pada poin K, dia bernilai 4, dan L nilainya 4. Totalnya 18. Sedangkan pada isu yang kedua, menurunnya kepatuhan pasien dan pendamping pasien dalam menjalankan protokol pencegahan penularan COVID-19 di rumah sakit. Pada poin A, dia nilainya 4, poin P nilainya 4, pada poin K nilainya 4,
pada poin L nilainya 4. Total jumlahnya 16. Lalu, pada isu nomor 3, yaitu kurangnya kemampuan petugas rumah sakit dalam bantuan hidup dasar di ruang non-medis, seperti ruang loket pendaftaran, SIM RS, instalasi gizi, apotik, dan ruang IT. Total skornya dari penilaian poin A, P, K, dan L, yaitu 14. Dan isu terakhir, rendahnya pemahaman pasien dan keluarga mengenai manajemen triase di IGD Rumah Sakit RSUD Daha. Total jumlah dengan metode penapisan APKL, yaitu 14. Nah, dari 4 isu ini, kita sudah mendapatkan total scoringnya, yaitu 18, 16, dan 14. Yang tertinggi prioritas kita adalah yaitu belum adanya SOP tentang early warning system. Nah, jadi kita akan uji lagi dengan metode penapisan USG. Apakah menghasilkan prioritas yang sama. Jadi pada metode ini pun belum adanya SOP tentang pelaksanaan early warning system itu mendapatkan poin tertinggi. Jadi pada isu pertama tentang SOP dan IWS ini, pada penilaian huruf U, jadi urgensinya, dia nilainya 5. Untuk S, seriousness-nya nilainya 5. Jadi harus segera kita selesaikan dengan cepat. Dan yang poin G atau growth-nya, dia mendapat nilai 4. Karena dari hasil scoring ini, poin U 5 dan S 5, dan growth-nya 4, maka jumlahnya 14. Dan yang selanjutnya, isu kedua, menurunnya kepatuhan pasien dan pendamping pasien dalam menjalankan protokol COVID-19. Pada urgensinya poinnya 4, dan selanjutnya seriousness-nya poinnya 4, dengan growth-nya poinnya 5. Total jumlahnya 13. Lalu yang selanjutnya, kurangnya kemampuan petugas rumah sakit dalam bantuan hidup dasar di ruang non-medis. Untuk urgensinya dia 4, seriousness-nya 4, growth-nya 4, jadi total jumlahnya 12. Dan yang selanjutnya adalah rendahnya pemahaman pasien dan keluarga mengenai manajemen triase. Total jumlahnya 10. Maka kita dapatkan bahwa hasil penentuan prioritas dalam isu masalah di RSUD Daha dengan metode USG dan APKL, yaitu sama pada isu SOP, belum adanya SOP early warning system di RSUD Daha, terutama di ruang rawat inap. Lalu dari masalah isu prioritas yang kita dapatkan tadi, kita masukkan ke analisis masalah fishbone. Jadi, kita akan menilai dari segi manusianya, lingkungan sosial, sistem, dan prosesnya. Nah, dari segi manusianya, ada 2 faktor, yaitu kurangnya informasi tenaga kesehatan tentang IWS, lalu kondisi fisiologi, komplikasi penyakit, dan psikologi pasien. Nah, dari segi lingkungan sosialnya, lambatnya pengambilan keputusan tindakan klinis terkait kondisi pasien dengan kondisi kritis oleh keluarga. Jadi pada pasien-pasien yang dengan penurunan kesadaran, maka dia tidak dapat mengambil keputusan tindakan klinis tanpa persetujuan dari keluarga. Nah, yang selanjutnya adalah prosesnya. Jadi pada prosesnya, pada pasien-pasien dengan kondisi klinis yang gawat darurat atau perlu tindakan klinis tertentu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan IWS di ruang rawat inap, yaitu pemeriksaan fisik yang tidak lengkap,
ini dapat menjadi masalah pada prosesnya dan operan tentang kondisi klinis pasien yang tidak lengkap. Lalu yang selanjutnya adalah dari segi sistemnya. Jadi ada dua faktor masalah. Yang pertama, belum adanya in-house training IWS kepada tenaga kesehatan yang terkait dan sosialisasi pentingnya IWS kepada seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit. Nah, kita sudah merumuskan permasalahan yang ada dari isu ini dengan metode Fishbone. Lalu kita akan mencoba memecahkan masalahnya dengan metode analisis SWOT. Jadi kita akan nilai dari strength-nya dulu. Jadi untuk RSUD-DH jumlah SDM-nya sudah cukup memadai. Terdapat dokter spesialis yang setiap hari memeriksa pasien. Penulisan dan pencatatan perkembangan pasien atau CPPT itu sudah menggunakan rekam medis yang sesuai standar dari KARS ya. Lalu yang selanjutnya, terdapat sistem operan kondisi klinis pasien berupa buku operan oleh tim perawat dan operan chat WhatsApp oleh tim dokter jaga. Itu adalah strength dari atau kekuatan untuk memecahkan masalah di dalam isu ini. Nah, selanjutnya adalah kelemahan atau weakness. Nah, kelemahan dari rumah sakit Daha, menurut pengamatan kami, yaitu pemeriksaan penunjang yang masih belum lengkap, baik itu dari segi radiologi ataupun laboratoriumnya, yang perlu ditingkatkan lagi. Sehingga kita dapat lebih banyak, dapat lebih detail untuk melakukan screening IWS-nya nanti. Nah, selanjutnya adalah belum adanya tim sosialisasi pentingnya IWS dalam asuhan perawatan pasien. Jadi karena kita belum ada SOP-nya, maka kita perlu mensosialisasikannya dulu. Nah, sayangnya tim ini masih belum dibentuk oleh pihak rumah sakit kami. Untuk peluang atau opportunities-nya, kita hidup di era global yang sangat maju dari segi era digitalisasinya. Nah, dengan akses informasi yang valid di era digital ini, maka akan sangat mudah untuk meningkatkan kualitas pengetahuan baik dari segi tenaga kesehatan yang melatih ataupun yang akan diberikan in-house training. Dan adanya dukungan manajemen rumah sakit dan dokter penanggung jawab, yaitu spesialis yang terkait pada ruang rawat inapnya. Misalnya itu di ruang rawat inap penyakit dalam, maka itu adalah spesialis penyakit dalam. Ini adalah suatu peluang untuk terbentuknya tim sosialisasi IWS dan terbentuknya SOP manajemen berdasarkan IWS. Sehingga tindakan klinis pada pasien-pasien yang perlu penanganan lebih lanjut itu lebih baik. Yang terakhir adalah tentang ancaman atau threats. Jadi ancamannya itu adalah pertama tingkat pendidikan dan pemahaman yang masih rendah dan mungkin ada pengabaian dari keluarga dan lingkungan mengenai kondisi penyakit dan komplikasi pasien. Nah, seperti yang kita tahu, untuk melakukan screening IWS ini, jadi kita memerlukan tahap awalnya adalah anamnesis, baik itu dari dokter ataupun perawat. Maka jika tingkat pendidikan dan pemahaman keluarga ataupun pasien itu masih rendah, maka informasinya yang akurat akan sulit didapat. Belum lagi kita jika menemui keluarga atau lingkungan yang abai terhadap kondisi klinis pasien. Nah, ini merupakan ancaman untuk menyelesaikan masalah ini atau isu ini. Jadi untuk analisis pemecahan masalah pada isu ini, yang pertama kita alternatifnya adalah membuat SOP-nya dulu. Membuat SOP-nya dulu terkait penerapan early warning system di setiap ruang perawatan pasien. Tahapannya kita membentuk tim
untuk menyusun standar operasinya, lalu berkoordinasi dengan manajemen RS. Harapannya, outputnya, tenaga kesehatan dapat mengikuti SOP tentang IWS dalam mengidentifikasi kondisi pasien yang memerlukan tindakan gawat darurat. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan diskusi terbuka kepada tenaga kesehatan di RSUD Daha, terutama ini pada tenaga kesehatan yang ada di ruangan rawat inap atau yang akan bekerja di ruang rawat inap. Baik itu dari perawat, apoteker, habis itu ahli gizi, fisioterapi, dan lain-lainnya. Jadi tahapannya kita akan menentukan jadwal dulu untuk melakukan sosialisasi terbuka pada pegawai RS, baik medis dan non-medis. Juga akan berkoordinasi dengan tenaga dokter spesialis selaku DPJP perawatan pasien. Harapannya seluruh tenaga kesehatan yang merawat pasien di ruang rawat inap itu dapat mengaplikasikan IWS ini pada setiap waktunya. Nah, untuk alternatif penyelesaian selanjutnya adalah membuat tabel screening IWS-nya. Selain kita membuat SOP-nya, kita juga membantu para pelaksana pelayanan kesehatannya di ruang rawat inap dengan tabel screening IWS-nya. Jadi mereka tinggal menilai sesuai tabel yang kita buat oleh tim yang akan dievaluasi oleh spesialis yang bersangkutan untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah, tahapannya kita membentuk tim dulu tentang sosialisasi IWS-nya, lalu tabel screening-nya kita sosialisasikan dan dijadikan SOP. Jadi pengisian tabel screening-nya supaya dimasukkan ke dalam SOP sehingga seluruh tenaga kesehatan yang merawat pasien paham cara penggunaan tabel screening ini. Yang terakhir adalah melakukan edukasi kepada pasien dan pendamping pasien tentang tindakan klinis terkait hasil tabel screening. Nah, caranya kita tahapannya dengan membuat media edukasi yang sesuai dengan tingkat pendidikan pasien dan keluarga pasien. Juga kini kita berkoordinasi mengenai isinya dengan tenaga dokter spesialis. Harapannya pasien dan pendamping pasien mengerti tentang tindakan klinis terkait early warning system selama perawatan pasien.